Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita lanjutkan materi bahasa Inggris kita dengan membahas 13 jenis teks dalam bahasa Inggris yang disertai dengan struktur dan juga contohnya. Mau tahu seperti apa? Tonton terus ya video ini. Teks dalam bahasa Inggris terbagi dalam 13 jenis. Dari 13 teks tersebut terdapat strukturnya masing-masing. Dan tentunya struktur dari masing-masing teks akan menjelaskan tujuan spesifik dari teks tersebut. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari descriptive text. Descriptive text adalah teks yang berisi tentang penggambaran sebuah objek secara rinci sehingga objek tersebut terlihat nyata. Contoh dari descriptive text biasanya sebuah teks atau artikel yang memberikan sebuah gambaran rinci mengenai seseorang, benda, atau keadaan sehingga seolah-olah nyata bagi para pembaca. Struktur dari descriptive text yaitu identification, yaitu berisi penggambaran umum objek yang akan dideskripsikan. Kemudian description, yaitu berisi penggambaran secara rinci mengenai objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, narrative text. Jadi, pengertian dari narrative text adalah sebuah teks yang berisi cerita dan kisah suatu kejadian yang mengikuti alur waktu penulis. Tujuannya yaitu untuk memberikan hiburan bagi para pembaca dengan berbagai kejadian, seolah-olah kejadian tersebut benar-benar dialami oleh pembaca. Contohnya adalah novel atau cerpen. Struktur naratif teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientation, berisi pengenalan cerita yang akan diangkat, biasanya terdapat pengenalan tokoh dan latar belakang lainnya. Kemudian complication, berisi inti cerita dari kisah tersebut yang ditandai dengan adanya konflik yang terjadi terhadap tokoh cerita. Kemudian resolution, bagian akhir dari sebuah cerita yang ditandai dengan penyelesaian konflik. Dan yang paling terakhir yaitu coda, yaitu berisi kesimpulan dari cerita. Yang ketiga, report text. Report text berisi tentang informasi terkini mengenai sebuah lingkup lingkungan. Contohnya yaitu teks atau artikel yang memberikan gambaran umum tentang kejadian yang baru saja terjadi melalui pengamatan dan analisis yang sistematis. Struktur dari report text adalah sebagai berikut. General classification, berisi gambaran umum mengenai suatu kejadian. Kemudian description, berisi deskripsi dari kejadian yang ingin disampaikan. Teks yang keempat yaitu recount text. Recount text biasanya digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Ciri utama dari teks recount adalah kalimat yang berbentuk lampau atau past tense. Contohnya yaitu di novel atau cerpen dengan alur mundur. Struktur dari recount text adalah sebagai berikut. Orientation atau paragraf pembuka yang berisi pengenalan dan latar belakang kejadian. Kemudian events, paragraf berisi kejadian yang pernah dialami oleh subjek. Lalu yang terakhir, reorientation, berisi kesimpulan dari kejadian yang dialami. Yang kelima, procedure text. Procedure text menjelaskan langkah-langkah dan cara untuk melakukan sesuatu dengan benar. Contohnya yaitu buku resep masakan atau teks mengenai tutorial. Struktur dalam procedure text terdiri dari yang pertama, aim, berisi pemaparan tujuan dari proses pembuatan sesuatu. Yang kedua, materials, berisi barang atau benda yang digunakan dalam proses pembuatan. Yang ketiga, steps, berisi proses atau langkah-langkah pembuatan sesuatu. Yang keenam, review text. Review text adalah sebuah teks yang berisi komentar dan evaluasi mengenai suatu barang atau produk tertentu. Contohnya seperti bedah buku atau ulasan produk seperti gadget, skincare, dan lain-lain. Struktur dari review text adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientation, berisi pengenalan mengenai barang atau produk tersebut. Yang kedua, interpretation, berisi penilaian dari barang atau produk yang dibahas. Yang ketiga, evaluation, berisi evaluasi dan komentar penulis terhadap barang atau produk tersebut. Teks yang ketujuh yaitu spoof text. Spoof text adalah sebuah teks yang berisi kejadian atau pengalaman lucu yang telah dialami seseorang.
Contohnya seperti sepenggalan kisah yang ditulis di cerpen atau artikel. Struktur pada spoof text yaitu sebagai berikut. Orientation, berisi pengenalan dan pembukaan cerita. Event, berisi penjabaran dari kisah yang dialami. Twist, berisi akhir dari cerita tersebut. Yang kedelapan, announcement text, yaitu sebuah teks dalam bahasa Inggris yang berisi tentang pengumuman suatu acara atau pemberitahuan kepada halayak umum. Contohnya, brosur mengenai lowongan kerja atau sebuah seminar. Strukturnya yaitu sebagai berikut. The title, yaitu berisi tema atau judul mengenai informasi yang akan kita berikan. Yang kedua, date, time, place, berisi tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya acara atau informasi mengenai acara tersebut. Yang ketiga, contact person, berisi nomor telepon atau email yang dapat dihubungi oleh pembaca. Yang kesembilan, anecdote text. Teks ini dapat menceritakan hal-hal ganjil yang biasanya terjadi pada masa lampau. Selain itu, anecdote text juga berfungsi untuk menghibur pembaca melalui ceritanya. Contohnya, anecdote text sering muncul di media cetak dan terdapat kolom tersendiri di mana terdapat teks anekdot tersebut. Untuk struktur dari anekdot teks yaitu sebagai berikut. Abstrak, yaitu awal cerita terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, orientation, mulai memperkenalkan setting atau latar terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, krisis, berisi keganjalan yang terjadi pada cerita tersebut. Yang keempat, reaction, mulai mengakhiri keganjilan yang terjadi. Dan yang kelima, coda, yaitu berisi kesimpulan atau amanat dalam cerita. Lanjut ke teks 10, yaitu news item text. Teks ini menyajikan sebuah berita baru dengan tujuan untuk memberikan informasi paling update atau teraktual yang terjadi. Contohnya adalah berita di koran atau di media digital. Strukturnya sebagai berikut. Main event, atau berisi berita utama mengenai suatu hal yang terjadi, lalu background, berisi dari mana peristiwa tersebut terjadi, lalu source, yaitu sumber dari mana berita tersebut berasal. Teks yang ke-11 yaitu explanation text. Teks ini menjelaskan terjadinya suatu peristiwa yang penting secara jelas, lengkap, dan terinci. Contohnya mengenai fenomena alam yang baru saja terjadi seperti banjir, gempa bumi, dan lainnya. Struktur dari explanation text yaitu sebagai berikut. Title atau judul atau tema yang akan dijelaskan, definition yaitu definisi terhadap teks tersebut, description, deskripsi terhadap suatu hal tersebut, process yaitu penjelasan mengenai proses yang terjadi, application berisi pengaplikasiannya atau penerapannya. Teks yang ke-12 yaitu analytical exposition text. Analytical exposition text memiliki tujuan untuk menginformasikan suatu peristiwa atau kasus penting kepada para pembaca. Contohnya, di buku pelajaran atau di buku ilmiah, kamu bisa menemukan analytical exposition text. Struktur dari teks ini yaitu thesis atau pendahuluan, arguments atau opini, reiteration atau kesimpulan. Teks terakhir yaitu yang ke-13 yaitu hortatory exposition text. Hortatory exposition text bertujuan untuk mengajak para pembacanya untuk ikut berpikir tentang bagaimana sesuatu dapat diselesaikan. Contohnya, kamu bisa menemukan hortatory exposition text ini di dalam buku ilmiah, jurnal ilmiah, atau buku akademis. Struktur dari teks ini antara lain sebagai berikut. Tesis atau pendahuluan, arguments atau pendapat atau opini, kemudian recommendation atau rekomendasi mengenai penyelesaian dari masalah yang sudah dijabarkan. Oke teman-teman, itu dia penjelasan kali ini mengenai 13 teks dalam bahasa Inggris yang dilengkapi dengan strukturnya dan juga contoh di mana kalian bisa menemukan teks-teks tersebut. Sekarang, dikarenakan terdapat 13 teks, tentunya dari teman-teman sekalian mungkin masih ada yang bingung mengenai teks dalam bahasa Inggris ini. Mungkin saja kalian masih berpikir bahwa mungkin di antara teman-teman sekalian masih ada yang merasa bingung nih. Atau mungkin juga di antara kalian
memiliki opini atau argumen di mana teks ini sangat mirip dengan teks yang satu lagi. Misalnya saja seperti analytical exposition text dan hortatory exposition text. Keduanya sebenarnya mirip ya, hampir mirip. Namun dari strukturnya bisa kalian lihat bahwa untuk analytical exposition text terdapat reiteration atau kesimpulan, sedangkan pada hortatory exposition text terdapat penyelesaian dari masalah yang sudah dijabarkan. Nah, teman-teman, silakan kalian berikan atau share opini kalian mengenai teks mana aja sih sebenarnya yang susah banget untuk kalian cerna, atau mungkin di antara teks tersebut ada yang mirip satu sama lain. Dan juga agar kalian lebih memahami mengenai teks dalam bahasa Inggris ini, di sini Halo Edukasi akan memberikan contoh soal yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Perhatikan baik-baik untuk contoh soalnya. Berikan contoh teks dari analytical exposition text dan hortatory exposition text. Dari dua teks ini, jelaskan isi dari teks melalui strukturnya. Misalnya, yang mana bagian pendahuluan, lalu di mana bagian argumen atau opini, lalu apa saja kesimpulan serta rekomendasi penyelesaiannya. Jika kalian sudah tahu jawabannya dan juga jika kalian ingin share opini kalian, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video Halo Edukasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.